Di ruang rapat istana, Presiden Aditya duduk dengan wajah penuh tekanan, ditemani oleh Wakil Presiden Faris, Menteri Hukum Fajar, dan Jaksa Hukum Nanda. Di pertemuan ini, berita besar tentang korupsi Menteri Keuangan Fani sedang menghantam pemerintahan. Begitu cepat. Bagaimana kita bisa membiarkan kasus korupsi sebesar ini terjadi di bawah mulut kita? Kita harus bertindak secepat mungkin, atau tidak negara akan kehilangan kepercayaan terhadap kita. Pak Presiden, kita tidak bisa menutup mata terhadap ini. Fani adalah salah satu pejabat terdekat. Tapi jika ia memang salah, tidak ada yang kebal dari hukum. Kita harus memberikan pesan kepada masyarakat bahwa pemerintah tidak akan melindungi pelaku korupsi setinggi apapun jabatan mereka. Benar, kita harus tidak sesuai hukum. Tapi kita perlu ingat, Fani adalah salah satu menteri yang sangat berpengaruh dan mempunyai banyak koneksi. Jika kita tidak berhati-hati, maka ini akan memunculkan konflik politik yang sangat besar. Pak Presiden, saya sudah memulai investigasi. Sejauh ini bukti-bukti menunjukkan adanya penyelenggaraan anggaran besar-besaran. Kita butuh dukungan penuh dari istana untuk menuntaskan penyelidikan ini. Jika ada tekanan politik, itu hanya akan memperlambat proses keadilan. Wakil Presiden Faris menuju ke kantor Menteri Keuangan. Di ruang kantor Menteri Keuangan, Fani terlihat tenang meski seluruh media sosial telah memberitakan skandal besar ini. Wakil Presiden Faris yang datang untuk meminta penjelasan langsung. Ada apa Bapak datang ke sini? Saya sudah mendengar bahwa Ibu Fani melakukan korupsi. Apakah itu benar? Mengapa Bapak berbicara seperti itu jika tidak ada bukti? Saya sudah dengar dari media-media bahwa Ibu melakukan korupsi. Saya sudah bekerja di negara ini bertahun-tahun, tapi saya tidak pernah terlibat dalam hal seperti ini. Jadi jika saya disalahkan, ini hanya permainan politik untuk menjatuhkan saya. Jadi mohon beri saya waktu untuk membuktikan bahwa saya tidak bersalah. Baiklah, tapi hanya mengatakan bahwa bukti-bukti mengarah kepada Anda yang melakukan korupsi. Ruang sidang parlemen, Ketua DPR Winda berbicara di hadapan semua anggota dewan dan media yang meliputi. Wartawan Alia juga berada di sana mencatat semua kata-kata yang diucapkan. Kami di parlemen menuntut agar pemerintah bersikap tegas dan tidak melindungi siapapun yang terlibat dalam korupsi, termasuk Menteri Keuangan. Kami akan memastikan bahwa hukum ditegakkan tanpa pandang bulu. Winda, apakah Anda yakin bahwa parlemen memiliki kekuatan untuk mendorong penyelidikan ini tanpa campur tangan politik? Ada kekhawatiran bahwa kekuatan-kekuatan besar dari skandal ini bisa menghadirkan keadilan. Kami di sini untuk memastikan hal itu tidak terjadi. Jika ada intervensi politik, itu akan membuat musuh bagi rakyat. Pemerintah dan parlemen harus bekerja sama untuk menyelesaikan masalah ini. Rakyat berhak tahu kebenaran ini. Kembali di istana, Presiden Aditya berbicara dengan Wakil Presiden Faris, ditemani oleh Menteri Hukum Fajar. Tekanan dari parlemen dan masyarakat semakin besar. Jika Fani tidak bersalah, kita harus mengambil tindakan. Tapi aku masih sulit mempercayai bahwa salah satu yang terdekatku adalah seorang guru. Pak, saya tahu ini sulit, tapi jika kita tidak bertindak sekarang, maka kita tidak hanya akan kehilangan satu menteri, tapi seluruh kepercayaan rakyat. Kita sudah berjanji bahwa kita akan membersihkan korupsi dari pemerintahan. Dan ini adalah saat yang tepat untuk menepati janji tersebut. Kami bisa menyiapkan unsur hukum yang kuat untuk kepentingan Fani. Tidak cukup. Tapi proses ini harus transparan dan adil, agar tidak ada yang merasa yang berusaha. Di hadapan media, Presiden Aditya berbicara di depan podium, ditemani oleh Wakil Presiden Faris. Wartawan Alia berada di barisan paling depan untuk mencatat setiap pernyataan resmi dari Presiden. Saudara-saudara, setelah penyelidikan yang mendalam, kami telah menemukan bukti kuat terkait keterlibatan Menteri Keuangan dalam kasus korupsi. Saya ingin menegaskan bahwa tidak ada seorang pun di negara ini yang berada di atas hukum, termasuk pejabat tertinggi sekalipun. Kami akan mengambil tindakan tegas dan Menteri Keuangan Fani akan segera diberhentikan dari jabatannya untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.
Pak Presiden, apakah Anda yakin keputusan ini tidak akan memicu ketidakstabilan di dalam pemerintahan dan hubungan politik dengan pihak-pihak yang berpengaruh? Stabilitas politik tidak boleh menjadi alasan untuk melindungi pelaku korupsi. Kami memilih jalan yang sulit tapi benar. Negara ini harus dibangun di atas keadilan dan integritas, bukan atas kompromi dan kejahatan. Di sebuah ruangan kantor, Presiden Aditya dan Wakil Presiden Faris duduk bersama meresapi dampak besar yang baru saja diumumkan. Ini tidak mudah, tapi aku harap keputusan ini dapat membawa kita ke jalan yang lebih baik. Negeri ini tidak bisa dibangun di atas korupsi. Rakyat akan melihat bahwa kita serius dalam memberantas korupsi. Ini adalah satu dari 8 langkah yang akan kita ambil ke depan. Mari kita berharap ini menjadi awal perubahan yang lebih besar. Kita harus terus menjaga integritas dari pemerintah ini, apapun resikonya. Dua saling pandang, sadar bahwa tugas mereka baru saja dimulai, tetapi keyakinan mereka untuk menjaga keadilan tetap kuat. Satu, dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, dalam video ini kami akan mempresentasikan hasil drama buatan kami berjudul Bayang-Bayang Korupsi. Sebelum itu, biarkan kami perkenalan dulu ya. Perkenalkan, nama saya Yudha Bubar, peran saya sebagai penegak hukum. Perkenalkan, nama saya Rehan Syafaransatya sebagai Wakil Presiden. Perkenalkan, nama saya Fabian Alek Mardika berperan sebagai Presiden. Perkenalkan, nama saya Muhammad Manul Ajam berperan sebagai Menteri Hukum. Perkenalkan, nama saya Alia Bisa Elvira, berperan sebagai wartawan. Perkenalkan, nama saya Najwa Syakira Madania, berperan sebagai Menteri Keuangan. Perkenalkan, nama saya Naila Natasha Rizky, berperan sebagai narator. Perkenalkan, nama saya Nurul Faiza, berperan sebagai Ketua DPR. Terima kasih.